perilaku guru. Pertama itu, guru bertanggung jawab untuk mengembangkan bakat peserta didiknya. Di sini pastinya anak-anak usia dini itu belum tahu apa bakat mereka dan belum tahu apa sih kemampuan mereka gitu ya. Nah, jadi di sini peran guru ini untuk mengenali bakat masing-masing peserta didiknya. Dengan cara yaitu contohnya bisa menstimulasi anak untuk bermain peran. Nah, untuk bermain peran, untuk bermain yang mengasah motorik kasar anak. Dan di sini guru bisa melihat mana anak yang suka bermain peran dan mana anak yang suka bermain motorik kasar maupun motorik halus. Jadi guru bisa mengetahui bakat anak-anak peserta didiknya. Contohnya jika bermain yang dapat mengasah perkembangan motorik anak yaitu dengan bermain bermain sepak bola. Di permainan sepak bola ini anak dikumpulkan jadi satu untuk mengikuti permainan sepak bola. Di sini kan guru bisa mengetahui mana anak yang suka bermain sepak bola, mana yang anak malas untuk bermain sepak bola. Di sini guru bisa mengetahui bakat anak ini yaitu bakatnya yaitu bermain bola seperti itu. Nah, guru ini bertanggung jawab memberikan nasihat pada peserta didiknya. Karena peran seorang guru ini mirip seperti peran orang tua. Karena jika anak di sekolah itu guru yang mendidik, dan jika ada apapun anak melakukan kesalahan atau melakukan apapun itu guru yang dapat menegur anak. Nah, contohnya yaitu jika ada anak bertengkar, di sini guru ini sebagai pemisah antara keduanya dan guru harus dapat mengetahui apa sih penyebab dari keduanya ini bertengkar. Setelah mengetahui apa penyebabnya dan siapa yang salah, siapa yang benar, nah guru ini bisa langsung memberikan nasihat. Nasihatnya pun tidak perlu dengan emosi. Nah, di sini cara memberi nasihat yang baik dan benar itu memberi nasihat cukup singkat, tetapi dapat dipahami oleh anaknya. Yaitu contohnya anak ini bertengkar karena berebut pena, pensil. Nah, di sini guru ini bisa langsung mengajak salah satu anak yang mempunyai pensil ini atau yang tidak mempunyai pensil ini yang berebut. Nah, itu dengan cara menasihati ini guru ini bisa mengajak kedua anak ini untuk berbicara. Nah, contohnya menasihati keduanya. Menasihatinya pun tidak harus didudukkan gitu ya. Jadi didudukkan seperti anak SD jika berlaku salah, anak SD SMP jika berlaku salah, bukan seperti itu. Nah, pada anak usia dini ini cukup dengan seperti mengajak ngobrol anak, berbincang-bincang. Nah, guru ini bisa contohnya memberi nasihat seperti ini. Nah, ini kan pensil si A. Nah, Adik, ini nanti giliran saja. Nah, kalau si A ini sudah selesai, baru Adik boleh minjem. Nah, seperti itu. Nggak boleh rebutan ya. Siapa yang punya barangnya, itu yang pakai duluan. Gitu ya. Seperti itu contohnya. Dan yang itu guru ini sebagai panutan bagi peserta didik. Di sini diartikan sebagai panutan karena guru ini kan yang mendidik anak di sekolah. Setiap hari anak itu melihat guru. Setiap apa yang dia lakukan, setiap apa yang dia kerjakan di kelas, itu yang dia lihat itu gurunya, yang membimbingnya itu gurunya, yang mengajarkannya itu gurunya. Nah, di sini guru ini tidak perlu karena guru ini tidak hanya dituntut untuk pintar dalam teori, pembelajaran teori, tapi harus bisa mengimplementasikan, mempraktekkan dalam proses pembelajaran. Nah, seperti contohnya apa yang dilakukan oleh guru saat di kelas itu akan dicontoh oleh anak. Nah, di sini guru ini harus lebih cerdik lagi, lebih bisa membatasi lah apa yang contohnya seperti ini. Di saat guru ini mengajarkan anak untuk mencuci tangan sebelum makan atau sebelum melakukan sesuatu, nah di sini guru ini bisa langsung mempraktekannya seperti mencuci tangan yang benar. Nah, nanti anak akan mengikutinya. Setiap apa yang dilakukan guru itu anak akan mengikuti. Yang keempat yaitu guru ini bertanggung jawab untuk melatih anak didiknya menjadi ahli di sini yaitu ahli dalam bidang yang disenangi oleh anak. Nah, di sini bidang yang disenangi oleh anak ya. Nah, di sini guru ini harus tahu apa bakat
yang dimiliki oleh masing-masing peserta didiknya. Nah, selain itu juga di sini guru juga harus ahli, bisa membuat anak itu ahli dalam bidangnya. Contohnya stimulasinya seperti ini. Jika ada anak yang pintar, dia itu bisa menggambar. Nah, di sini apa yang harus dilakukan oleh guru yaitu mengajak anak, memberi support anak, mengajak anak untuk lebih semangat lagi dalam mengembangkan gambarannya, mengajari anak bagaimana menggambar yang baik dan benar. Nah, tidak hanya itu, contohnya seperti ini. Jika anak itu sudah merasa bosan, sudah merasa lelah dengan apa yang dilakukan, sudah merasa tidak ingin melakukannya lagi, tidak mau menggambar lagi atau udah bisa menggambar, di sini guru ini bisa memberi semangat. Pada anak, seperti ayo dik, kita menggambar lagi, maka gambaran adik ini bagus loh. Tidak hanya semangat juga, guru ini juga harus memberikan pujian. Jadi di sini guru ini bisa mengajari, mensupport dan memberi pujian apa yang dilakukan oleh anak, berbagai hal yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya itu mengevaluasi perkembangan peserta didiknya. Nah, setelah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anak, nah di sini kan seorang guru ini bisa melakukan evaluasi dari masing-masing anak, perkembangan masing-masing anak, dan membuat catatan anekdot. Bisa berbuat catatan anekdot atau bisa juga berupa laporan kerja seperti itu, laporan tugas kerja anak-anak, juga catatan anekdot dan lain sebagainya. Oke, baiklah, mungkin cukup itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.